Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alisha Talita Papona dengan NIM A3418088, 2. Rafif Afanda Firdaus dengan NIM D1419031, 3. Favian Albin Setiawan dengan NIM D3419010, dan yang keempat Syifa Hoirunisa Salsabila dengan NIM G5419072 akan membahas tentang kepemimpinan. Definisi kepemimpinan menurut Gatz dan Khan dalam Watkin tahun 1992, berbagai definisi kepemimpinan pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu sebagai atribut atau kelengkapan dari suatu kedudukan, sebagai karakteristik seseorang, dan sebagai kategori perilaku. Berikutnya mengenai manajer versus pemimpin, dapat kita perhatikan bahwa seorang manajer itu ditunjuk untuk posisinya, sedangkan untuk seorang pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok. Berikutnya, seorang manajer dapat mempengaruhi berdasarkan pada wewenang yang melekat pada posisinya, sedangkan seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal. Berikutnya adalah seorang manajer tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Sedangkan untuk seorang pemimpin, tidak semua pemimpin dapat menjadi seorang manajer. Seorang manajer memiliki hak dan kewajiban yang mutlak dalam memimpin, sedangkan seorang pemimpin tidak memiliki hak dan kewajiban yang mutlak dalam memimpin. Yang kedua, ada teori kepemimpinan awal. Itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, teori karakter pemimpin atau leadership trait theory. Berkembang di tahun 1920 sampai 1930-an. Fokus leadership traits itu karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Ada 7 ciri yang diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil, yaitu mengarahkan, kehendak pemimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan yang terakhir ekstraversi. Yang kedua, teori perilaku pemimpin atau leadership behavior theories merupakan teori-teori kepemimpinan yang mengenali perilaku yang membedakan pemimpin yang efektif dan yang tidak efektif. Ini terbagi menjadi 4, ada studi Universitas Iowa, yaitu gaya otokratik, gaya demokratik, dan gaya laissez-faire. Lalu ada studi Ohio State, yaitu inisiasi struktur dan pertimbangan. Ada studi Universitas Michigan, yaitu orientasi karyawan dan orientasi produksi. Lalu yang terakhir ada kisi manajerial, yaitu menilai gaya kepemimpinan menggunakan 2 dimensi, yakni perhatian pada orang dan perhatian pada produksi dengan skala 1-9. Yang ketiga, ada teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini mendefinisikan hubungan gaya kepemimpinan dengan situasi tertentu. Terdapat 3 teori kontingensi. Yang pertama ada teori Fiedler, yang kedua teori Hartzenberg-Kalt, yang ketiga ada model Paul-Gold. Yang pertama ada teori Fiedler. Teori ini kinerja kelompok yang paling efektif itu tergantung pada kesesuaian gaya interaksi antara pimpinan dan bawahannya. Contohnya adalah gaya kepemimpinan tertentu paling efektif pada situasi tertentu. Menempatkan pemimpin pada situasi yang tepat atau mengubah situasi sesuai dengan merestrukturisasi tugas. Yang kedua, ada teori kepemimpinan situasional Hersey dan Blanchard atau SLT. Kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang tergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang terakhir ada teori model aluran sasaran. Tugas pemimpin adalah membantu bawahannya mencapai sasaran mereka dan memberi arah atau dukungan yang memastikan bahwa sasaran tersebut sesuai dengan sasaran organisasi. Asumsi gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi ada 4,
yaitu directive leader, supportive leader, participative leader, achievement oriented leader. Yang keempat, ada pendekatan kepemimpinan kontemporer, terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada LMX atau Leader Member Exchange, yaitu pemimpin yang dihasilkan dari dalam grup, memiliki kinerja yang lebih tinggi, lebih sedikit turnover, dan kepuasan kerja yang lebih. Lalu yang kedua, ada kepemimpinan transformasional transaksional. Yang pertama, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang memandu atau memotivasi bawahannya ke arah sasaran yang telah ditetapkan dengan menjelaskan peran dan tugas-tugas mereka, dan nantinya akan diberikan reward atas pencapaiannya. Lalu yang kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang dapat menstimulasi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai extraordinary outcomes. Yang ketiga, kepemimpinan karismatik visioner. Yang pertama, kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin yang antusias, percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku pada cara tertentu. Nah, memiliki karakteristik, memiliki visi, mampu mengartikulasikan visinya, mau mengambil resiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaan. Lalu kepemimpinan visioner, yaitu pemimpin yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel, yang memperbaiki situasi saat ini. Kepemimpinan visioner ini memiliki kemampuan menjelaskan visi kepada orang lain, menyatakan visi tidak hanya secara verbal saja atau dengan kata, namun melalui perilakunya, memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Yang terakhir atau yang keempat itu ada kepemimpinan tim. Memiliki karakteristik, yang pertama memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, yang kedua mau mempercayai orang lain dan memberi kewenangan, yang ketiga memahami ketika akan intervensi. Lalu peran pemimpin tim di dalam gambar ini team leader roles, yaitu yang pertama ada conflict manager, yang kedua coach, yang ketiga liaison with external constituencies, yang keempat itu ada troubleshooter. Selanjutnya, kita akan membahas pemimpin berjiwa milenial yang sangat menginspirasi. Beliau merupakan seorang pengusaha Indonesia yang saat ini sedang diamanahi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di masa Kabinet Indonesia Maju. Beliau adalah Pak Nadiem Makarim. Pak Nadiem Makarim merupakan sosok yang dikenal sebagai pendiri Gojek, yaitu sebuah perusahaan teknologi ciptaan anak bangsa, menyediakan layanan angkutan melalui ojek yang saat ini sangat terkenal di Indonesia. Lalu bagaimana kepemimpinan seorang Nadiem Makarim saat menjadi CEO Gojek dan menjabat menjadi menteri? Nah, berdasarkan teori kepemimpinan, yakni teori sifat dan perilaku, Nadiem merupakan seorang pemimpin yang memiliki karakter kecerdasan, kesadaran, terbuka untuk pengalaman, kestabilan emosi, keterampilan dalam berkomunikasi, dan kecerdasan emosional. Nah, berdasarkan karakter tersebut, Nadiem dapat mensinergikan kemampuan atau keterampilan yang ia miliki, baik itu dalam keterampilan kognitif, interpersonal, bisnis, dan strategi. Ia juga memiliki sejumlah perilaku yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin, antara lain dalam perencanaan, pemantauan, penyelesaian masalah, dan memprakarsai setiap struktur tugas para anggota timnya. Nah, Nadiem juga pemimpin yang sangat berorientasi pada hubungan. Hal ini dilihat pada komitmennya terhadap para pekerja untuk terus melakukan kebijakan yang tidak hanya untuk memberikan profit bagi perusahaan, tapi sekaligus mensejahterakan para pekerjanya. Nah, Nadiem Makarim ini merupakan salah satu contoh pemimpin transformasional ya. Jadi hal ini itu dikarenakan kemampuannya dalam mengubah pengikut atau karyawannya untuk mengejar tujuan organisasi daripada kepentingan diri sendiri. 4 perilaku utama pemimpin transformasional itu yakni ada motivasi inspirasional, pengaruh ideal, pertimbangan individual, dan stimulasi intelektual. Itu berhasil dilakukan oleh Nadiem dan secara sinergis mengubah perusahaan mereka dari yang semula hanya perusahaan startup kecil menjadi perusahaan super dan berstatus dekakorn. Sebagai menteri, Pak Nadiem memperoleh legitimasi power. Pak Nadiem menggunakan kekuasaannya dengan positif untuk merombak sistem pendidikan Indonesia
ke arah yang lebih baik lagi, seperti program Kampus Merdeka, penghapusan UN, dan perombakan dana BOS. Lalu, sebagai seorang menteri, beliau juga menggunakan kepemimpinan demokratis dan kepemimpinan partisipatif. Itu membangun konsensus melalui partisipasi sesuai dengan situasi, di mana terbukti saat Pak Nadiem Makarim menerima audiensi mahasiswa pada tanggal 6 Juni 2020 yang ingin menyuarakan keresahan yang dirasakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Pak Nadiem Makarim memberikan uang aspirasi kepada mahasiswa untuk menuangkan keresahan dan ide yang dimiliki untuk terciptanya kebijakan yang berdasarkan fakta lapangan. Kesimpulannya, sebagai seorang pemimpin, Pak Nadiem Makarim memiliki kepribadian yang baik untuk menjalankan kepemimpinannya. Beliau mampu menjalankan kekuasaan untuk tujuan yang baik ke arah pembangunan sosial ekonomi masyarakat, baik saat menjadi CEO Gojek maupun saat menjadi menteri seperti sekarang. Beliau menggunakan gaya kepemimpinan yang menyesuaikan situasi yang mudah dipahami oleh bawahan, dan pada akhirnya kepemimpinan beliau bisa membawa komitmen dan loyalitas. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.